Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apakah kalian mengenal foto di samping? Kalau kalian warga NU, pasti kalian mengenalnya. Ya, betul sekali. Beliau adalah Hadratus Syekh Maha Guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah tokoh pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama atau biasa kita singkat NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, karena memiliki jumlah anggotanya lebih dari 90 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama besar yang banyak berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan Islam di Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Gelar Hadratus Syekh ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Sebutan itu hanya diperuntukkan bagi ulama yang dinilai telah memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi, terlebih dalam ilmu hadis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh penting bagi pemikiran golongan Islam tradisionalis, sekaligus simbol dari kebangkitan kaum santri. Selain berkiprah di bidang pendidikan dan keagamaan, jejak sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ternyata juga bisa ditemukan dalam upaya beliau turut serta dalam perjuangan merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas seperti apa sih sebenarnya sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, seorang tokoh yang karismatik dalam dunia Islam di Indonesia? Mari kita bahas bersama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya Kiai Asy'ari merupakan pendiri pondok pesantren Keras di Jombang. Sementara ibunya Halimah merupakan putri dari Kiai Utsman. Kiai Utsman adalah pendiri pondok pesantren di mana tempat ayahnya Hasyim Asy'ari ini menuntut ilmu agama. Saat masih kecil, Hasyim Asy'ari mempelajari dasar-dasar ilmu agama di pondok pesantren milik ayahnya hingga menginjak usia 13 tahun. Tumbuh dan besar di lingkungan keluarga kiai tidak membuat beliau lekas berpuas diri dengan kedalaman ilmu agama yang dikuasainya. Saat dirinya berusia 15 tahun, Hasyim Asy'ari memutuskan untuk berkelana dari pesantren ke pesantren untuk menimba ilmu dari tokoh-tokoh besar lainnya. Berdasarkan catatan sejarah, Hasyim Asy'ari pernah menimba ilmu agama di berbagai pondok pesantren yang tersebar di Jawa dan di Madura. Salah satunya adalah pondok pesantren darat di Semarang. Di sana beliau berguru kepada Kiai Saleh Darat yang merupakan seorang ulama besar penyebar agama Islam di pantai utara Jawa. Dan di sana juga beliau bertemu dan bersahabat dengan Muhammad Darwis yang kelak mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Pada tahun 1893, Hasyim Asy'ari berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji.
dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama di Mekah. Selama 7 tahun bermukim di sana, beliau berguru ke sejumlah ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfudz bin Abdullah Al-Tamasi. Ketiga tokoh ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pemikiran intelektual beliau, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tarekat dan hadis. Pada tahun 1899, Hasyim Asy'ari memutuskan untuk kembali ke tanah air. Tiba di kampung halamannya di Jombang, beliau memutuskan untuk memulai merintis pondok pesantrennya sendiri, mengikuti jejak kakek dan ayahnya yang juga mendirikan pondok pesantren. Saat itu Hasyim Asy'ari memilih sebuah dusun kecil yang bernama Tebu Ireng. Dusun ini merupakan salah satu pusat industri gula di Jawa Timur. Konon saat itu pemilihan lokasi tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan beliau terhadap kondisi masyarakat sekitar yang dianggap jauh dari nilai-nilai moral dan keagamaan. Awalnya kedatangan beliau di daerah tersebut tak begitu diterima oleh warga sekitar. Beliau dan para santri didikannya kerap mendapatkan gangguan berupa fitnah, ancaman, hingga teror. Namun semua itu beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kehadiran pondok pesantren yang didirikan beliau mulai diterima warga Tebu Ireng. Mereka disebut-sebut terkesan dengan akhlak dan kedalaman ilmu agama yang beliau kuasai. Lambat laun jumlah tersebut terus melonjak menjadi 200 santri, dan pada tahun 1910 telah berkembang sampai 10 kali lipat menjadi 2000 santri hanya dalam waktu 10 tahun. Hingga pada masa pendudukan Jepang, jumlah santri yang berguru di pondok pesantren Tebu Ireng bahkan telah mencapai 25.000 orang. Beliau pun semakin dikenal sebagai sosok kiai yang sangat dihormati pada saat itu. Di sepanjang hidupnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah sebanyak 7 kali. Dan pernikahan beliau yang ketiga dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas dari Madiun, menghasilkan 10 orang anak. Salah satunya adalah Abdul Wahid Hasyim yang merupakan penggagas Piagam Jakarta dan Menteri Agama pertama Republik Indonesia, sekaligus ayahanda dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang sudah kita ketahui bersama beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan sejumlah ulama-ulama lainnya merupakan tokoh-tokoh kunci bagi kalangan Islam tradisionalis. Golongan ini menitik beratkan pada ajaran Islam yang berpegang teguh pada kebebasan bermadzhab. Untuk menampung aspirasinya tersebut, Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu murid beliau mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar membentuk sebuah organisasi demi mewadahi kepentingan kaum tradisionalis. Akan tetapi usulan tersebut tak langsung dijawab oleh beliau karena beliau tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan sholat istikharah terlebih dahulu
guna meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa sebelum memutuskan untuk pembentukan organisasi tersebut. Dan konon petunjuk tersebut datang dari Kiai Haji Khalil yang merupakan salah satu guru beliau ketika menimba ilmu di pondok pesantren Bangkalan di Madura. Petunjuk itu diberikan lewat pemberian sebuah tongkat dan seuntai tasbih yang diantarkan oleh seorang utusan bernama Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya menyetujui usulan pembentukan organisasi itu. Dan organisasi tersebut kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama yang mempunyai arti kebangkitan ulama. Beliau kemudian diangkat sebagai Rais Akbar pertama NU. Di bawah kepemimpinan beliau, kiprah Nahdlatul Ulama juga kerap terlibat dalam upaya pergerakan nasional, dalam upaya perebutan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan laskar-laskar rakyat seperti Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Laskar-laskar ini kemudian aktif terlibat dalam pertempuran-pertempuran dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti pertempuran 3 hari hingga pertempuran besar 10 November di Surabaya. Hingga akhir hayatnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah berhenti memikirkan nasib bangsa dan umat Islam. Konon dikisahkan bahwa beliau meninggal dunia akibat pendarahan di otak selepas mendengar kabar dari utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa kota Malang telah jatuh ke tangan penjajah dalam peristiwa agresi militer Belanda pertama. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya itu pada tanggal 21 Juli 1947. Meski merupakan tokoh dari golongan tradisionalis, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang terkenal akan sifat toleransi dan keterbukaannya terhadap perubahan zaman. Hal itu terbukti dari sikap beliau yang tidak segan-segan mengizinkan mata pelajaran umum seperti matematika, geografi, hingga bahasa asing untuk diajarkan di pondok-pondok pesantren. Meski memiliki perbedaan pandangan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak pernah memusuhi golongan modernis. Sebaliknya, menurut sejumlah riwayat, beliau justru menjadi salah satu pihak yang kerap meluruskan tudingan-tudingan kaum sesat yang diarahkan kepada mereka. Sikap toleransi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut tak hanya ditunjukkan kepada sesama muslim, melainkan juga kepada masyarakat non-muslim. Warisan-warisan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berupa kitab-kitab lintas disiplin ilmu agama pun masih dipelajari dan digunakan di kalangan santri hingga saat ini. Berkat jasa-jasa beliau terhadap bangsa ini, beliau pun diberi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Jadi seperti itulah sejarah singkat dari tokoh besar pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Maha Guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah berkontribusi besar bagi perjuangan kebangsaan, mulai dari bidang keagamaan, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial maupun budaya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa, yang ingin mengkoreksi, menambahkan, atau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku lagi di video-video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.